Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada saat ini kita masih diberi nikmat kesehatan sampai saat ini. Dan tidak lupa pula, salawat beriring salam kita hadiahkan buat Nabi besar, Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk membahas, untuk menyampaikan materi, menyampaikan dakwah saya mengenai pentingnya membaca Al-Quran dan keistimewaan Al-Quran. Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran ini diturunkan untuk menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Al-Quran merupakan rahmat bagi umat manusia, karena isi dan makna kandungan Al-Quran dapat menjawab semua permasalahan yang ada di manusia. Al-Quran diturunkan untuk dibaca oleh seluruh umat muslim yang ada di dunia, dipahami maknanya, perintahnya, dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena sesuai yang Allah anjurkan, sebaik-baiknya orang yaitu membaca dan mengajarkan Al-Quran itu sendiri. Saudara-saudariku yang berbahagia, Allah menjelaskan dalam Al-Quran yang artinya, barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka ia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Quran Surat At-Toha ayat 123. Saudara-saudariku yang berbahagia, adapun keistimewaan dan beberapa keajaiban yang kita dapatkan dalam membaca Al-Quran. Yang pertama yaitu membuat hati kita jadi sejuk. Saat kita membaca, kita mendapat ketenangan karena kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu sebagai obat hati yang paling mujarab. Di saat kita menghadapi riuk-piuk masalah di dunia, kita harus kembali dengan membaca Al-Quran setiap harinya, karena Al-Quran merupakan obat hati yang sangat mujarab. Di saat kita membaca lantunan ayat demi ayat, kita menjadi tenang, karena membaca Al-Quran itu banyak sekali pahalanya. Yang ketiga yaitu Al-Quran sebagai penyehat jasmani. Karena saat kita membaca Al-Quran, fungsi mata kita, fungsi pikiran kita, dan lisan kita semuanya bergerak dan akan menyehatkan jasmani kita. Jadi tidak heran orang yang sering membaca Al-Quran itu fungsi matanya jauh lebih baik dibanding orang yang sering memain HP ataupun membaca buku. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 82 yang artinya, kami menurunkan Al-Quran yang mengandung obat dan rahmat untuk orang yang beriman. Jadi teman-teman semua, saudara-saudari sekalian, marilah kita membaca Al-Quran setiap harinya. Sehabis sholat, sesudah sholat, itu adalah waktu yang tepat untuk membaca Al-Quran. Karena Al-Quran akan membawa kita ke kedamaian. Al-Quran dengan membaca Al-Quran, kita menabung pahala yang sangat besar, yang sangat berat timbangannya di yaumil akhir kelak. Karena pada saat di padang mahsyar, kita tidak memiliki apa-apa, kita sangat panas, dan saat itu juga Al-Quran yang akan melindungi kita pada saat itu. Baiklah saudara seiman, itulah kultum singkat yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga saudara-saudari bisa mengambil hikmah, dan saya minta maaf jika tutur kata saya yang mungkin menyakiti hati dan salah. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.